back to Good Talk. Iya, suara saya sudah semakin melengking gitu, emang beda jauh kan sama yang perform barusan. Kita sambut dulu hari ini Good Talk, ada Mas Enda dan Kakak Onci. Oh salah. Halo. Tepuk tangan dong yang meriah. Ini kira-kira kayak di lokasi banyak orang ini. tapi nggak tepuk tangan. Iya, kira-kira di lokasi ini ada kayak semacam 100.000 clickers yang lagi nonton di rumah. Iya, benar. Benar, karena kita lagi live streaming di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Iya. Jadi boleh Bang Enda dan Kakak Onci sapa-sapa dulu pada good people. Halo good people semuanya, Hai, yang good di people. Facebook, yang di Twitter, yang di Instagram. Tontonnya sampai habis ya. Oh, Jangan itu di skip. Kalau enak skip bentar, balik lagi, oke? Boleh. Ternyata pada selain berbakat, multi talenta, lucu-lucu ya kakak-kakak kita hari ini. Loh, kita Ya. kelebihannya emang lucu. Kelebihannya memang lucu. Cuman tapi- sebentar tapi nggak panjang. Lama-lama garing. Iya, itu dia. Oke, tapi hari ini emang tugas kita agak panjang nih. Jadi hari ini tuh ada question and answer. Jadi aku sebagai kayak host gitu kan, aku tuh kayak dapat privilege buat nanya ke Bang Enda dan Kakak Onci duluan. Nah, tapi juga ada teman-teman netizen Ya. yang sudah nanya di akun Instagram kita di Good Talk Net. Itu juga udah nanya, dia ini nanti tolong dijawab ya Pasti. ke kakak. Terus juga hari ini ada games. Emang kalau misalnya ke Good Talk kayaknya nggak afdol gitu kalau kita nggak Main games. Iya, nggak main games Oke. gitu. Masih mengenai soal ingatan gini-gini Mas. Enggak sih, gamesnya gampang lah. Boleh, yang penting jangan matematika aja. Kenapa tuh? Nggak mau gua kalau matematika. Oke, nggak apa-apa. Tenang, ini gamesnya pokoknya yang sesuai lah sama bidang Umur. kakak-kakak. Enggak. Aku nggak pernah nyebut umur loh. Ini sesuai lah dengan bidang kakak Oke. masing-masing. Terus habis itu ada giveaway. Jadi nanti kita juga bakal bagi hadiah buat para good people yang udah nanya. Iya. Sama yang terakhir, ini yang paling aku tunggu-tunggu. Kalau dulu ngakunya pernah galau bareng lagunya Ungu, pasti kalian menunggu-nunggu nih live performance-nya bakal kayak apa. Yang kedua di terakhir nanti. Tapi tar dulu. Ini kita, kayaknya aku tadi udah nyapa-nyapa deh. Boleh diganti itu matadornya ya kakak? Ini gimana ngasih cue nih? Aduh. Oke lah, memang matadornya kita cuekin aja kak. Sekarang mendingan aku langsung nanya-nanya. Manual soalnya ini bukannya gitu-gitu. Iya ya. manual, makanya. Jadi dia balik ke halaman pertama lagi tadi. Iya, aduh ya udah gini aja, langsung aja aku masuk ke pertanyaan. Ini kan aku kemarin udah sempat kepoin YouTube-nya, Enda Onci Official. Yang masa-masa gitu kan? Kok masak-masak? Salah dia yang nyasar-nyasar. Enggak dong, Musik-musik. aku nonton kok vlognya gimana cara membuat lagu ala Enda dan Onci. Asik. Tapi gimana sih awal mulanya kalian ada berpikiran mungkin siapa yang menggagas duluan kayak, "Nda, Ci, mendingan kita bikin YouTube deh," gitu. Siapa yang menggagas duluan? Emang tadinya awalnya kan sebelum ada project aku sama Mas Onci ini, ada Enda Onci, kita ada project Volmax kan. Ya. Nah itu udah mulai tuh, mulai warawiri di YouTube, sering upload di YouTube. Karena kan emang apa peta kepromosian apa sih? Iya, cara kita untuk berpromosikan sekarang kan berubah nih. Jadi harus lebih ke media sosial tuh, Instagram, Facebook dan lain-lain. Instagram. Instagram. Biar kayak selebgram. Iya. Terus akhirnya ya keterusan dari Volmax itu keterusan. Oh. Karena emang akhir-akhir ini aku sama Mas Onci emang sering ngumpul. Dari mulai Volmax itu sering ngumpul. Semenjak Ungu belum menghasilkan Memproduksi ya sesuatu sesuatu. lagi karya, Ya aku sama Mas Onci di base camp aja ya. Akhirnya ya jadilah duo ini. Seperti pepatah lama, Apa dari pengangguran menjadi suatu karya Iya. gitu. Pengangguran. Sian amat ya. Agak dari ngumpul-ngumpul Dari jadi ngumpul-ngumpul, sesuatu yang iya, bermakna bener, gitu. bener banget. Tapi kan di kemarin baru rilis tuh, kira-kira ya sebulan inilah gitu baru rilis lagu Apa Kabarmu. Ya. Itu jadi pertanyaan juga sih. Apa kabar sih sama Mas Enda, Mas Onci? Iya. Nah itu kita bertanya sebenarnya. Oh, gitu? Apa kabarmu? Malah nanya balik ke netizen gitu. Iya. Pertanyaan sebenarnya lagunya buat siapa sih? Nggak buat siapa-siapa sih, buat semua aja. Buat Yang semua nulis siapa aja. dulu? Ya, yang nulis siapa dulu Yang deh. nulis aku, Terus? Buat siapa? nggak buat siapa-siapa. Oh, iya. Nggak buat siapa-siapa. Iya. Tapi karena Jadi- gimana? Aku tuh di Ungu tuh dari album pertama sampai album ke-14 kita ya. Ungu. Tadi ada bunyi itu saya agak kaget.
Ungu berapa album sih? Oh, ayo, masa 14. lupa? 14. Oke. Iya, berarti Mungkin lebih kali, mungkin iya, mungkin lebih. agak lupa. Nah, aku udah banyak banget nulis lagu tuh. Iya. Dulu awal-awalnya di saat belajar nulis lagu tuh emang harus apa? Harus berdasarkan sesuatu yang udah gue pernah rasain, baru gue bisa nulis bagus. Tapi lambat laun kan belajar, akhirnya ya semua masalah yang gue lihat ya bisa gue bikin lagu gitu loh. Nah, apa kabarmu ini nggak menceritakan tentang gue. Tapi kanan kiri cerita ya, gitu. gue lebih berpikir bahwa gue pengen bikin lagu bisa mewakili semua orang. Jadi apa kabarmu ini kan bisa mewakili siapa aja. Yang bertanya bukan cuma nama mantan aja, tapi bertanya sama Siapa? mungkin teman baik yang udah lama terpisah, yang enggak ini. Sama siapa aja. Agak curhat gitu ya. Kan biasanya lagu kalau mewakili curhat seseorang itu biasanya Yang laku tuh Yang justru, laku. yang relate. Ini salah satu bahan vlognya kan sebenarnya. Kalau Iya. bikin lagu harus yang relate sama teman-teman juga. ya benar. Oke, tapi katanya lagu Apa Kabarmu ini kan dibikinnya udah lama. Cuman akhirnya rilis di project Enda dan Onci. Kenapa? Apakah sebelumnya untuk band Ungu atau untuk Volmax atau emang simpen-simpen dulu deh gitu? Tadinya ini Kenapa buat tuh? Ungu ya, Mas Unji. Ya, Tapi- Ini tadinya buat Ungu, cuman karena memang Ungu belum ada proses kreatifnya, kita masih susah untuk ngumpul berlima. Akhirnya ya sudah, Enda Onci aja dulu. Oh. Tapi kan nuansanya tuh masih agak kental ungu banget gitu ya. Kalau nggak tahu ya mungkin dari dulu sampai sekarang kalau dengerin lagunya tipikalnya kayak gitu, ungu nih gitu. Orang udah bisa tahu. Sebenarnya lagu Apa Kabarmu ini kalau dinyanyiin pas ya jadi Ungu. Oh gitu. karena emang kebetulan pencipta lagu di Ungu ya rata-rata Mas Enda, rata-rata Mas Pasya. Jadi ya ada benang merahnya pasti. Kita nggak bisa tinggalin itu juga karena memang nama belakang kita semua pakai namanya Ungu. Gue grogi udah mau habis nih rumput, gue cabut-cabut. Kenapa grogi? Jangan dicabutin rumputnya. Kenapa nih kok? Gemes gimana gitu. Pasti gitu sih. Enggak, jangan grogi. Ini kan untuk teman-teman clickers gitu kan yang udah menanti-nanti kapan sih Bercanda. Enda Onci? Mana nih Enda Onci baru ngeluarin project baru. Mungkin ini juga mengobati kerinduan teman-teman Ya. atas lagu Ungu ya, walaupun benar. belum berproduksi bareng-bareng berlima, tapi seenggaknya kan dua ini masih aktif Betul, banget betul. gitu kan. Itu tujuan utama kita memang pengen apa ya, membuktikan dan pengen buat teman-teman yang masih pada nanya mana nih musiknya yang baru, ya minimal dari kita deh kita ngeluarin dulu. Mengobati rindu mereka juga. Mengobati rindu. Tapi nggak rindu juga mereka. Jangan Enggak, salah, aku lihat komentarnya tuh pada semua kayak wah ini pada mengobati rindu, ini lagunya Ungu Iya, yang benar. kita Ya syukurlah kalau tunggu-tunggu gitu. niat kita tersampaikan juga. Alhamdulillah gitu. Tapi kan ini kan sebenarnya projectnya awalnya nggak kepikiran tuh buat dirilis. Tapi akhirnya udah deh rilis aja gitu. Nextnya kira-kira mau ngeluarin mungkin mini album berdua atau mungkin album full atau mungkin single kedua. Sampai saat ini kita sudah nyiapin beberapa lagu untuk satu lagu lagi udah siap untuk next single kita. Dan ada tabungan lagu kita juga yang masih bisa diproses lagi untuk jadi single lagi. Cuman untuk sementara kita memang lagi serius ke single by single. Karena memang untuk menuju album prosesnya lebih panjang dan menurut label dan menurut teman-teman dari kita akan lebih baik kalau kita mengeluarkan single by single, karena dari single by single kita bisa kemana-mana dulu, kita bisa promoin dan nggak ada lagu yang mubazir istilahnya gitu. Oh, oke. Jadi kita fokus di satu lagu. Oke, artinya nih bentar lagi gitu ya akan ada kejutan buat temen-temen gitu. Oh iya. Kalau kalian bakal mengeluarkan rilis kedua, apa single kedua gitu. Ya pastinya, Ini sih saya menunggu-nunggu. Ini gitu. udah dikasih tahu jadi nggak kejutan dong. Ya justru itu, Good Talk Oh, itu nggak apa-apa. tempatnya kejutan-kejutan itu dibeberkan. Tidak ada lagi rahasia di acara ini. Masa lalu yang kelam tuh juga bisa di sini. Enggak juga ya. Nggak juga. Oke, tapi kan ini dari semua personel Ungu yang lagi eksis ini adalah Bang Enda dan Kak Onci. Sampai punya YouTube channel berdua. Terus habis itu juga sempat akhirnya nge-cover lagi lagu-lagu yang dulu diciptakan gitu. Dan aku juga udah sempat kepoin vlog sama Q&A-nya juga. Nah, selanjutnya konten-konten di YouTube-nya tuh kira-kira akan materinya seperti apa? Sebenarnya konten di YouTube itu kalau aku sama Mas Onci lebih ke musik sih ya. Mungkin kita Karena kita nggak mungkin bahas make up gitu. Iya. Iya sih. Hi guys, this Iya, is kita Enda nggak and mungkin. this is Onci. Aku di sini pakai eyeliner yang ini loh, yang waterproof.
merek Snowman. Ya dung tuh ditempel apa gitu ya, batu Iya. atau apa gitu. Merek Mungkin Snowman yang permanen. Jadi kita cuma bisa musik. Iyalah Kirim ya. musik. Iya, gitu ya. Iya, jadi Dan mungkin vlog-vlog aja. vlog-vlog Ya aja. paling vlog perjalanan gua sama Mas Onci manggung atau acara-acara tertentu gitu-gitu aja sih paling. Ya namanya juga musisi mau apa lagi. Siapa tahu kan bikin tutorial kayak hai guys, ini caranya kita main gitar Squishy, untuk gitu, yang enggak dong, kan musisi dong gitu. Emang nggak boleh main squishy ya musisi? Ya itu? boleh, tadi katanya kontennya isinya musik. Aduh. Iya sih, lebih ke musik. Lebih ke Iya, musik. iya. Tapi nextnya gitu ya, kan ini udah rilis nih lagu. Berarti akan ada tour, promo kemana? Kalau tour mungkin karena sebelum ada album ini aku sama Mas Onci alhamdulillah udah lumayan sering manggung bareng berdua. Jadi ya proses kreatif ini ada di sela-sela manggung. Jadi ini manggung tetap jalan terus. Jadi kalau kita manggung kita promo, nggak manggung kita cari manggungnya. Ini juga panggung kok, nggak apa-apa. Panggung Iya, Good Talk. benar ini. Ha-ha. Promo juga. Iya, promo juga gitu. Tapi kan nggak tapi juga sih. Ini banyak yang bertanya-tanya. Ini Ungu kapan sih balikan? Walaupun nggak pernah putus, tapi kapan reunian? Bikin Kapan- album gitu, bikin single Iya, baru mungkin dalam sebuah karya atau mungkin dalam sebuah performance yang bersama gitu. Dalam waktu dekat kita akan manggung bareng sih sama Ungu. Wow gitu. Yes, hanya di Good Talk kita beberin semua rahasia-rahasia kejutan. Yang pasti Ungunya tetap nggak bubar, Ah. Ungunya tetap ada. Cuman memang kita nggak bisa pungkiri masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Kayak Mas Pasya kan sudah kita sama-sama tahu kalau dia lagi ngurus kota gitu. Terus Mas Maki punya PH dan yang memang masih konsisten untuk di musik. Kebetulan kita berdua sering nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol soal musik. Dari ngobrol-ngobrol jadinya main gitar lagi, ngejam lagi, jadi lagu lagi gitu-gitu ya. Akhirnya celah yang kita punya hanya bukan hanya ini sih ya. Kita nggak mungkin melihat ke belakang, kita harus maju gitu. Dan yang kita lihat saat ini ya ini gitu. Kita pengen main musik terus sampai nggak bisa gitu. Oke, artinya tetap mau konsistennya di musik dan Ungu insya Allah akan reunian gitu ya. Ungu tetap Dalam ada. waktu dekat? Waktu dekat, 2019? 2018 sih. 2018. Di Desember ini malah. Wow. Oke, kita lihat nanti Ungu. Tapi yang mau nanya hari ini nggak cuma aku, teman-teman kita dari Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ini juga mau nanya. Jadi brace yourself, ya. Pertanyaannya emang rada random kadang-kadang. Nyinyir gitu ya. Enggak sih, nggak nyinyir, cuman kayak ya mohon maaf kalau misalnya agak random. @admin_57. Kak, butuh berapa lama pembuatan lagu Apa Kabarmu? Dan ada nggak kesulitan yang sempat dialami dalam proses pembuatan lagu? Standar pertanyaannya, bisa dong jawab. Lagu Apa Kabarmu itu aku tulis nggak sehari lah, nggak sampai sehari. Paling sejam lah, 2 jaman. Sejam, 2 jam? Inspirasi datang Tulis dari mana? tulis lagunya ya, tulis Oh, lagu beserta oke. notnya. Paling sejam 2 jam lah paling lama bikin lagu itu. Proses yang lama itu biasanya proses kreatifnya. Maksudnya dibikin jadi lagu full. Aransemen full, apa segala macam, full. masuk ke studio. Oh, oke. Itu makan waktu 2 harian ya Mas Unci ya? Ya. 2 harian lagu Oke. Apa Kabarmu itu. Kan aku sempat lihat tuh ada Mas Enda yang nyanyi, terus ada beberapa Mas Onci cover di belakangnya. Apa sih namanya, latar belakang voice? Apa namanya itu? Nah, backing Suara. vokal. Ya itu. Gua. Aduh, hostnya kurang info. Ya, backing vokalnya gitu. Yang ngasih ide untuk aransemen, apakah pure semua dari Mas Enda atau kayak Mas Onci bilang, "Duh, lu jangan kayak gitu dong. Ini dong," gitu. Biasanya kalau bikin lagu aku, biasanya akhir-akhir ini Mas Onci yang banyak aransemen, bagi suara. Iya. Oke. Karena aku udah terkuras dibikin lagu kan ya sudah lah Mas Onci yang mikirin itu. Jadi justru pas di kreatifnya, yang di aransemennya Mas Onci, "Ndak, gini ndak," gitu. Oh iya pasti, karena lebih besar lah sekitar 70-an% Mas Onci itu yang ngatur. Apa ya, kita back to back aja sih, Iya. nggak selalu begitu juga sih bentuknya. Cuman memang kebetulan aku suka sama nada gitu. Iya. Jadi aku bisa dibilang ya sedikit paham lah soal kayak gitu. Iya, Jadi yang ya bagi-bagi suara biasa Mas Onci. lebih tuh. cerewet ke situ, lebih ini diginin aja, ini diginin aja. Di Back to Ungu back juga kadang-kadang begitu. Di Ungu pun juga kayak gitu. Wah, dari dulu bikin lagu selalu begitu. Oh enggak, semenjak pokoknya Onci
Iya gantian sih ya itu back to back biasa kalau Semenjak diancam dipecat itu saya baru deh mulai rajin gitu. Wow, oke. Diancam Anaknya butuh dorongan ya. semenjak diancam dipotong gaji kalau Oh, nggak iya. Oke. Tapi kan sekarang udah nggak ada yang ngancem. Jadi kan pure gitu, emang Iya, suka aja emang gitu. suka. Oke. Next, _Sawalia. Siapa yang pertama kali tercetus untuk bikin project Enda dan Onci, dan apa yang menjadi motivasi terbesar kalian? kalau tercetus Mas Onci sih yang pertama kali punya ide kita bikin berdua yuk cover gitu itu Mas Onci. Tapi yang ngejalanin semua apa segala macem Ya kita berdua. Maksudnya apakah akhirnya menyerahkan ke orang untuk bantuin gue dong bikin vlog? Oh pasti kita ada tim kerja. Ada timnya. Oh, pasti ada tim, nggak mampu kalau gua sama Mas Onci aja yang mikir. Siapa tahu kan kayak Iya. Hai guys. Ya Allah. Gua cabut lagi nih rumputnya. Lo kan vlog zaman now, Aduh, Mas. anak gue banget. Oh iya. Oke, agak berbeda. Oke, @fahR_Ahmad512. Kak, mulai bisa main musik dari kapan dan siapa inspirasi Kak Enda Onci dalam bermusik dari awal sampai saat ini? Kak Onci? Mulai main musik, mulai kenal kali ya. Kenal musik sih dari kecil sebenarnya. Karena Kecil memang apa tuh? kecil banget gitu. Masih di kandungan kalau segitu. Ya dari SD kali ya, karena SD, bokap oke. juga suka musik. Jadi mungkin yang paling berperan penting soal aku kenapa terjun ke musik mungkin bokap kali. Bokap tuh dari awal jejelin ya lagu-lagu Kus Plus zaman dulu, terus dari Earth, Wind and Fire. Jadi memang beliau lah yang membuat aku jadi penasaran sama musik. Oke. Akhirnya ngulik musik. Terus mulai belajar serius ke gitar sendiri ya pas SMP kali ya. SMP. SMP itu tahun berapa ya? 9. Enggak apa-apa, nggak disebut tahunnya kok, nggak Ya, masalah. pokoknya gitu deh, udah cukup lama. Ya itu sih asal mulanya. Oke. Kalau dari keluarga tapi mendukung nggak untuk bermusik? Pada zaman itu memang musik tidak begitu menjanjikan Iya, ya pada saat betul. itu. Cuman memang selalu memberikan opsi. Kalau ini nggak bisa, coba tolong siapkan yang lain gitu. Cuman pada saat itu aku cuma tekadnya Musik bisa, aja. yakin. Kalau kita nggak menyerah, yakin bisa gitu. Itu tekadnya pada saat itu. Akhirnya ya bisa ternyata. Oke. Kalau Mas Enda dari kapan mulai kenal musik? Dari kecil lah pasti, dari 6 tahunan gitulah SD. SD kelas 1, kelas 2. Oke. Terus influence musik terbesarnya dari dulu sampai sekarang? Pastinya berubah-ubah gitu. Cuma Iya yang berubah-ubah, paling- cuman emang di zaman aku baru mulai main musik, bukan main musik ya dari Iya. kecil. Tapi mulai ngeband itu sekitar SMP-an gitu, kelas 1, kelas 2 SMP udah mulai ikut ngeband. Paling influencer terbesar kita ya zaman-zaman itu ya band-band zaman dulu ya kayak Guns N' Roses, Metallica. Jadi kita suka ngaca-ngaca gitu, seakan-akan diri gue adalah Slash. Diri Oke. gitu, itu paling influence orang anak kampung yang pengen jadi gitu, selalu bermimpi gitu loh. Kayak dulu di kampung aku udah nonton Mas Onci di TV. Oh iya? Iyalah, kan dia dulu ada grup Pangke Kopral kan. Iya. Jadi aku di kampung suka nonton, kapan ya gue bisa kayak gini. Nggak taunya seband sama dia. Wih, luar biasa. Gitu Tapi ya? Iya. Yang denger rambut Saya baru lu. tahu loh di Good Talk ini. nah Udah gua kan ngomong ini. di Good Talk semuanya tuh terbeber memang. Biasanya bahas gaji, terus main musik, kayak itu aja. Dulu Mas Onci tuh rambutnya ya gitulah. Warna Funky lah ya. rambutnya. Aduh, kayak ayam jago gitu kan. Iya. Tapi mau nanya lagi nih dari teman-teman netizen gitu ya. @alifarizibabeher. Gimana cara kalian biar bisa tetap solid dengan personil ungu lainnya walaupun ditinggal sementara nih? Masih sering ngumpul nggak? Kita jarang ngumpul sekarang, cuman Video call sering ya. video call sering. Anaknya zaman now banget ya video Iya. call. Karena emang awalnya Ungu itu tuh bukan grup band, emang kita temen nongkrong. Jadi musik tuh kesekian buat kita. Itu perlu netizen tahu bahwa kalau bertanya Ungu itu bakal bubar ya nggak mungkin lu bubar dengan temen lu. Kecuali lu punya masalah gitu. Dan kita berlima alhamdulillah masalah-masalah kita udah dari zaman dulu. Dan di saat sekarang ini kita berantemnya udah dari zaman dulu. Jadi kalau bertanya bagaimana cara biar kita bisa solid, biar kita bisa apa? Satu hal yang paling penting kita tidak pernah mau mencampur urusan pribadi masing-masing. Jadi urusan pribadi itu dibawa ke forum, dibawa ke kita berlima dari si
yang bermasalah. Kalau dia tidak mau bawa ya kita diam-diam aja. Even kita udah tahu dari orang lain ya kita nggak pernah mau membahas itu. Itu simpelnya kalau itu. Kalau soal masalah gaji dan lain-lain itu urusan di atas. Oke, jadi business is business, friends is friends, music is music gitu ya. Ada segmen-segmennya sendiri lah. Kalau lagi bermusik ya bermusik. Kalau kita lagi nongkrong, Dan nongkrong. satu hal, ini Mas Maki pernah ngomong, menurut Mas Maki, bisnis itu cuma bakal terjadi di luar kita berlima. Kalau kita berlima, tidak ada bisnis. Dan gue pribadi setuju itu. Dan itu yang diterapin sampai sekarang. Kalau kita berlima, tidak ada bisnis. Kalau di luar kita berlima ke orang luar, Iya. bisnis. Sepaket gitu Sepaket. ya, ambil berlima Ya, gitu ya. Walaupun gitu. sekarang paketnya lagi paket hemat berdua aja. Paket hebat, bukan Oh paket iya, hemat. paket hebat Iya. berdua gitu. Oke, next. @Zulfadli11. Kalian kan jago nih ciptain lagu. Masih pada inget nggak judul lagu yang pertama kali kalian ciptain dan lagunya cerita tentang apa? Nyanyiin dikit dong. Ayo. Wow. Coba, mereka kenal musik dari Ini- SD. Ini di umur segini nih sel-sel otak banyak yang udah koit gitu. Iya, lupa. Lagu pertama yang diciptain Iya. apa Mas Enda? Apa gue ya? Lupa, Ci. Pokoknya dulu. Atau di Ungu deh, di Ungu lagu pertama yang Ah. ciptain di Ungu. Nih Oh, di agak Ungu. deket lagi. Kalau gue di Mungkin Ungu, hanya- nah itu laguku. Sip. Sikat. Mungkin nggak yang nyanyi Jo. Oh, Dah. mungkin Wah, hanya ternyata sekampung sama gua. lewat lagu ini akan ku nyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Ya gitulah kira-kira. Sih luar biasa ya ampun. Ini pasti pas denger alunan gitar terus lagunya masuk gitu kan, terus teman-teman di rumah langsung kayak ya ampun dulu gue nge-SMS dulu zaman SMS cewek gue pakai lagu ini gitu kan, pasti nostalgia semua karena dulu kan lagu galau, lagu jatuh cinta ya pakainya Ungu gitu ya. Kalau aku Aku sih sih nggak SMS dulu, langsung telepon. Oh, manly Mbak banget. Enan ya agak lebih romantis ya. Kagak, Gentle. Salah Oh, enggak, lu. salah. Kebalik. Justru Justru gua nggak romantis Cuek. orangnya. Cuek Gua banget justru gitu. malah, ih gimana gitu ngelihat kalau orang ngerayu bilang gitu-gitu. Gua mungkin romantis itu adalah hasrat terpendam gue. Oh gitu. Jadi akhirnya Ke wanita ya, tertumpah tapi di kalau lagu. kalau ke laki-laki dia nggak gitu. Manis. Gua cabut juga nih rumput, makin habis deh rumput-rumput di bawah ini. Oke, next ya, sebelum rumput-rumput saya makin tandus di sini. Oke, @tika_1992. Dari semua lagu-lagu yang pernah diciptain, lagu apa yang paling berkesan sepanjang karir kalian di musik? Semua udah lama banget tuh, 14 album men. Dari 14 album, satu lagu. Susah nggak tuh milihnya? Satu lagu. Iya, Cuma harus satu nih. lagu. Iya, satu-satu Yang kita yang Jangan- narsis apa ini? Lagu sendiri. Lagu sendiri. sendiri. Narsis aja ya. Iya. Aku cinta dalam hati kali. Loh kok iya? Setuju. Mas Enes Itu emang setuju? lagu yang menurut gue itu lagu terbaik yang pernah dia bikin zaman itu. Jadi yang lain nggak baik buat dia. Iya, oke. Baik, itu terbaik. Iya, baik, terbaik. Gue setuju kalau cinta dalam hati. Oke. Masterpiece-nya dia itu. Itu masterpiece-nya ya. Kalau Bang Enang nggak ada pilihan lain? Jangan kompakan, nggak seru kalau kompakan. Oh, dia cuma Satu-satu. setuju. Iya, Dia setuju. satu. Iya. Gue setuju apa yang Oh, dia setuju. pilih. Oke, kalau Bang Nah, Enda gue apa? juga ada. Apa? Kalau gue ini waktu ya standar lah ya. Gue lebih kalau gue pribadi gue lebih Religi kali. seneng ini dengan nafasmu. Oh, Religi. oke, ini yang album religinya ya. Ya karena itu dengan nafasmu gue tulis di saat gue lagi mengalami perubahan dalam hidup ya, gitulah. Kayaknya ada turning back Iya point-nya benar di situ, benar. gitu Lagu ya. itu adalah turning back gue buat hidup lebih baik. Wah, oke. Tidak hanya dari segi musik, tapi justru ke arah hidup ya kalau di Pasti lagu pasti karena lagu itu kan kayak menghakimi diri sendiri, apalagi tentang religi. Oke. Next. Emma Safitri, apa yang dikangenin dari kebiasaan masing-masing personil Ungu saat manggung bareng? Kan dulunya berlima, sekarang berdua. Apa sih yang dikangenin? Semuanya kali ya. Iya, Apa ya? proses ya. Prosesnya Mas Roman dengan kebisuannya yang memang ditanya apa-apa diem aja gitu. Tapi itu bikin rindu juga.
terus Mas Pasya dengan Jailnya yang apa-apa, suasana itu hidup gitu loh. Terus Mas Maki dengan kedewasaannya dia apa, ya banyak hal sih Mas Maki yang nemuin Mas Enda untuk masuk Ungu, nemuin Mas Pasya juga, nemuin aku juga. Ya hal-hal seperti itu sih yang memang nggak mungkin terlupakan. Kita kan udah sekitar 26-an tahun ngeband bareng. Wah. Dan dari 26 tahun itu coba bayangkan berapa jam hidup itu. Iya. Kita kalau dikali ya banyak lah ya. Iya. Hampir 60% kita habisin berlima. Dan itu di panggung kita ngabisinnya. Jadi di saat kita berlima nggak manggung sebulan pun, terus kita dipersatukan di panggung itu kayak ada rasa gimana gitu. Susah untuk diungkapin pakai kata-kata. Kalau ditanya apa yang dikangenin ya benar kata Mas Onci. Semua proses menuju ke panggung situ tuh kita kangen. Ini Bang Enda sama Kakak Onci ngeband lebih lama dari Lebih saya tua dari hidup. umurmu Iya. ya? Iya kan? Iya benar. Saya kan gabung belakangan. Oh iya benar. Saya Iya. tuh baru 5 tahun dong. Oke, ada ritual khusus gak sih yang Bang Enda misalnya kayak kalau misalnya mau naik ke panggung harus apa? Mungkin kayak berdoa dulu atau cabut-cabut rumput kayak sekarang gitu kan? Ya kalau di panggungnya nggak sedia rumput gimana? Ada nggak? Karena jambak Ada rambut pasti. juga bisa sih. Pasti ada lah kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Ya apa dong? Share dong. Ini kan semua yang nggak diketahuin Ah. di acara lain dibuka semua Ya, di benar-benar. Gutok. Kalau gue biasa yang paling sering gue pertanyakan dulu gitar gue udah dibersihin belum? Oke. Karena gue sangat tidak suka barang kotor. Anaknya agak-agak Iya bener. Jadi gue kalau maksud gue hygiene tinggi. gue berpikir bahwa lu pakai gitar buat dapetin uang, dapetin semua yang lu impikan, tapi lu malas ngebersihin dia. Ya mulai dari situ aja dulu kita ngebuktiin dalam hidup kita bahwa kita bersih dan teratur. Gile. Kayak gitu. Itu kebiasaan gue. Jadi gue selalu tanya sama kru gue, bersih nggak? Bersih. Bersih, alhamdulillah. Oke, kalau Kakak Onci? Apa ya? Ya, lupa pertanyaannya. Ritual sebelum manggung. Oh, ritual sebelum manggung. Pengennya sih lebih banyak diem, terus apa namanya ya, merenung, sama ngumpulin apa sih namanya, Vibes-nya gitu. semacam enggak? apa ya? Aku butuh diem sih memang pada saat manggung itu. Jadi Butuh dia lama butuh di kamar gitar. mandi. Oh, mencari inspirasi kah? Iya. Atau membuang sesuatu kah? Kadang-kadang membuang sesuatu juga sih. sambil lah sembari semuanya. Itu sih lebih banyak diem terus. banyak diem. Apa ya? Sama mungkin lebih bisa dibilang mengumpulkan sugesti yang gua harus bermeditasi dulu, diam dulu semuanya. Semuanya tuh harus hening antara gua aja sama sang my lord Kita, gitu. ya. Itu aja sih. Oke, next. Uli Zayu. Maaf ya, agak siur mata nih ya. Ada cara khusus nggak yang kalian lakuin agar musik kalian bisa diterima sama anak muda zaman now? Anak muda zaman now akan menerima musiknya. Mungkin kita sebagai pencipta lagu dan musisi di zaman itu loh ya, berbeda dengan zaman sekarang. Ya harus manjat, harus tetap update terus. Jadi kita harus belajar menikmati musik-musik sekarang yang cuman yang musik-musik 126 BPM atau iya. trance atau apalah atau dangdut kekinian lah atau apa. Ya harus membuka diri untuk itu, tidak boleh terkungkung dengan apa yang kita bikin di zaman dulu karena belum tentu zaman dulu bisa serealistis bisa dibawa realistis di zaman sekarang. Jadi makanya gua sama Mas Onci benar-benar di saat menemukan formula bikin lagu cuman pakai akustik aja, lebih sederhana, bagaimana kita menuangkan lagu-lagu ungu zaman dulu itu kita bawa versi kita di YouTube. Itu merupakan satu bukti bahwa gua sama Mas Onci mau belajar untuk bagaimana ya mencari biar karya kita tuh abadi bisa diterima anak-anak sekarang. Kakak Onci, nggak ada tips and tricks gitu supaya survive? Setelah urutan Mas Enda tadi bilang, aku tambahin aja. Setelah itu mungkin kita membuat lagu yang kita suka dulu, yang kita into the song gitu, lagunya sendiri kita memang curahkan semuanya, perasaan kita, kejujuran kita, dan kita suka. Karena kalau kita nggak suka, kita nyanyiinnya juga nggak ada rasanya gitu ya. Mungkin itu kali ya. Kita harus jujur sama apa yang kita bikin. Sedap, luar biasa. Oke, next. @riksanprdta _. Susah ya? Iya, harus dibacain. Ini kan mereka mungkin benar. berpikir keras untuk mendapatkan Iya, username-nya. Benar. Ada impian atau harapan yang ingin dicapai nggak tahun 2019 dari Ungu atau Enda Onci atau mungkin dari Volmax? Apa ya, harapan apa ya? Ya mungkin pertama-tama diberikan kesehatan kali ya, kesehatan. Ya.
terus apa namanya, kesabaran, mental yang kuat, apapun yang terjadi kita siap untuk itu. Copot lagi rumputnya pemirsa. Copot lagi. Ya Gue juga Allah, udah panjang-panjang sih. tandus rumput saya. Waduh, rugi ya ini. Mungkin nggak muluk-muluk, aku itu aja deh, itu dulu. Biar kita siap aja untuk apapun itu. Bener lah, bener Mas Onci bahwa aku sama Mas Onci nih, mimpi aku sama Mas Onci itu udah didapetin di Ungu. Ungu tuh udah ngasih kita semua yang kita mimpi-mimpikan zaman dulu. Alhamdulillah. Yang kita takutin sekarang apabila kita bermimpi lagi, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi selalu di saat setiap berdoa, di saat memohon, punya harapan, selalu kita memohon kesempatan. Karena berarti kita harus ngucapin makasih juga, Iya. ya, betul ya. Benar banget. Terima Jadi, kasih. Kesempatan nih. Thank you. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah dong buat kakak Enda sama kakak Onci. Keren kalian kakak. Tapi kan kalau misalnya ngomongin kekuatan gitu, sorry. Tadi kan ngomongin pengen udah ngejalanin mimpi kalian di Ungu. Abis ini aku mau menjalani ulang mimpi-mimpi kalian di Ungu dengan main games nostalgia. Oke, habis ini ya teman-teman bakalan ada games barengan sama Bang Enda dan kakak Onci. Right after this, jangan lupa kita juga punya giveaway, oke? Stay tune only on Good Talk.